Can I help you, gentlemen? Hey, Jimmy. We need help! We're on our way. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Lanjutkan Min. Kalau yang pengen lanjut cuman satu orang males Emang ada yang lain? Loh, ternyata banyak juga ya yang minta lanjut series Tulsa King. Oke deh, kalau banyak yang minta, nih saya kasih season 2-nya. Halo warga nobar yang enggak sabar kalau ada film bagus. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan, sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan kelanjutan season 2 dari serial Mamang Sylvester Stallone yang dirilis pada tahun 2024 berjudul Tulsa King. Nah, series season 2 kali ini akan menceritakan Mamang Sylvester yang berhasil lolos dari tuduhan FBI. Tapi rupanya bukannya menjadi bebas, Mamang Sylvester justru mendapatkan banyak musuh yang membuatnya harus sering gelut. Nah, itu yang kita suka kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Tulsa King season 2. 17. I wanted to be a gangster. Di ending season 1 kemarin terlihat bahwa Dwight ditangkap oleh FBI setelah dihianati oleh Stacy. Dan di awal season 2 ini Dwight akhirnya dijebloskan ke dalam sel dan bertemu dengan beberapa tahanan lainnya. Berhubung Dwight memakai jas dan terlihat rapi seperti pejabat, Dwight sempat dipandang sinis oleh para preman yang ada di dalam sel tersebut. Get your ass out of my seat before I beat the out of you. You looking at. Untuk itu, Dwight mendekati salah satu tahanan yang juga memakai jas. Dan dia adalah seorang pebisnis bernama Harlan yang mengelola pembangkit listrik tenaga angin atau disebut dengan wind farm. Bisnis Harlan itu mendapat subsidi dari pemerintah senilai lebih dari 12 juta dolar. Namun Harlan justru mengkorupsi subsidi tersebut dan menggunakannya untuk judi. Atas alasan itulah Harlan dijebloskan ke penjara. Udah korupsi, judi lagi, double tuh haramnya. Dan di penjara saat ini Harlan tampak ketakutan. Hingga Dwight yang sudah berpengalaman itu menunjukkan bagaimana seharusnya mereka bersikap saat di penjara. What happened to him? He's taking a nap. Can't do that. No, of course not. Di sisi lain, begitu Dwight masuk penjara, seluruh anak buahnya langsung mengadakan rapat. Untungnya, Dennis atau Goody, yaitu sahabat lama Dwight, mampu mengatasi situasi tersebut dan memimpin para pasukan brutal ini. Dwight obviously is the boss. Your job is to earn and kick up to Dwight. I will fill that role. Mitch will be my number 2. Dan keesokan harinya, Dwight menjalani sidang pertamanya untuk kasus ini. Dwight pun divonis penjara atau membayar denda. Namun Tina, putri tunggal Dwight, akhirnya berdiri membela ayahnya dan bersedia membayar uang jaminan untuk membebaskan Dwight. Pembebasan Dwight itu akhirnya didengar oleh Stacy. Kabar itu tentu saja membuat Stacy takut sehingga dia ingin pindah dari Tulsa. Okay, well, transfer me. You can do that, right? Sementara itu, seiring berjalannya waktu, di season 2 ini terlihat semua bisnis anak buah Dwight semakin berkembang. Seperti klub malam milik Mitch yang kini berubah menjadi sebuah kasino. Dan kemajuan itu tak lepas dari peran Dwight sebagai bosnya. Maka begitu Dwight keluar dari penjara, Mitch mengenalkan sepupunya yang bernama Michael untuk bekerja dengan Dwight. Berhubung Michael atau yang akrab dipanggil Bigfoot ini punya otot kawat dan tulang bendrat, Bigfoot bersedia menjadi bodyguard Dwight. Dia pun siap mengawal Dwight kemanapun pria itu pergi. Let's go to the bar and have a
case of beer. Cheers. Salud. Salud. Dan bukan cuma soal bisnis yang berkembang, urusan asmara Dwight pun juga berubah. Sejak hubungannya dengan Stacy semakin buruk, Dwight kini dekat dengan wanita pemilik peternakan kuda. Wanita itu bernama Margaret. Orang kalau sangar cepet banget ya dapat cewek. Lah saya nyari satu aja yang setia susah. Dan siang ini Margaret mengajak Dwight untuk pergi ke sebuah acara amal yang diadakan oleh sahabat lamanya. Karena sahabatnya itu juga pebisnis tanaman haram, Margaret sengaja mengajak Dwight supaya pria itu bisa menambah relasi bisnis. Think you can fill a table? Stop by for a drink though. Namun meskipun Dwight sudah bebas dari penjara, dia tetap diawasi dengan ketat oleh agen FBI. Untuk itu, malam ini Dwight mendatangi Stacy dan menuntut penjelasan tentang pengkhianatan yang Stacy lakukan. Tapi di sisi lain, Dwight masih menghargai Stacy karena tidak bisa dipungkiri wanita pertama yang menarik perhatian Dwight saat berada di Tulsa adalah Stacy. Namun sialnya, Stacy tidak ingin menjelaskan apapun, sehingga Dwight terpaksa pergi dan memilih bertemu dengan Stacy di persidangan. Gotta go. Dan keesokan harinya, Dwight mendatangi pesta amal tersebut lalu menemui Margaret. Ternyata Margaret telah bertemu dengan pemilik acara, yaitu Carl Tracer. Namun tidak disangka, Carl rupanya tidak menyambut Dwight dengan baik. Karena baginya, Dwight hanyalah seorang pesaing di bisnis barang haram dari New York yang seharusnya menyingkir dari Tulsa. Keesokan paginya, Carl segera menghubungi mantan rekan bisnisnya, yaitu Bill, dan memperingatkannya tentang Dwight karena Dwight adalah pendatang dari New York yang mengembangkan Tulsa, di mana kota tersebut seharusnya menjadi wilayah bisnis Bill. A New Yorker named Dwight Manfredi West. He set up shop here in Tulsa. Check it out. It's not good. Bill lantas mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi aktivitas Dwight. Dan dari mata-mata yang dia kirim, Bill mendapatkan informasi bahwa Dwight adalah bagian dari mafia Invernizzi, yaitu mafia terbesar di New York. Setelah itu, Bill pun menghubungi Charles, bos Invernizzi yang sekarang, yang pada season 2 ini akan kita sebut dengan Samidi. Pada intinya, Bill meminta Samidi untuk mengingatkan Dwight agar tidak melanggar batas wilayah. Tapi dari telepon itu, Samidi jadi tahu kalau Tulsa kini berkembang begitu pesat. You encroached on my territory. Sementara itu, setelah keluar dari penjara, Dwight selalu dicari wartawan dikarenakan sebagai mantan gangster yang berhasil lolos dari jerat hukum. Hal itu tentu membuat Dwight tidak nyaman. Untuk itu, pagi ini Dwight sengaja menipu wartawan supaya bisa keluar dari hotel tersebut dengan tenang. How you doing, Tina? Hey, Pops. Akibat serbuan para wartawan itu pula, Dwight berencana membeli rumah bersama Tina. Dia tidak ingin lagi menginap di hotel supaya privasinya tetap terjaga dan keluarganya hidup dengan nyaman. You really like it? Sementara di tempat lain, diam-diam Carl mendatangi seorang jaksa bernama Dylan tapi enggak pakai cepmek. Kali ini tujuan Carl sangat jelas. Dia ingin menyingkirkan Dwight sehingga rela melakukan apapun supaya Dwight masuk penjara lagi. Dylan tidak butuh waktu lama untuk setuju karena Carl telah memberinya imbalan yang cukup tinggi. He will be killed. Good. Dan beberapa hari kemudian sidang pun kembali digelar. Seharusnya kasus Dwight bisa ditutup pada siang kali ini karena Dwight dan jaksa penuntut telah memberikan pernyataan masing-masing. Dari perjalanan sidang tersebut, Dwight yakin dia akan dinyatakan tidak bersalah. Namun sialnya, Dylan yang sudah mengantongi pesan dari Carl tiba ke persidangan tepat sebelum kasus itu ditutup. No, sir. No, sir. Actually, Your Honor, when it comes to justice being served, I don't believe Coming from my neighborhood, that's a compliment. So,
Tapi kasus hukum yang menjerat Dwight tidak membuat pria itu berhenti melakukan bisnis. Usai dari persidangan, Dwight segera menemui Body yang berada di kedai kopinya. Dan jika dibandingkan dengan season 1, kedai milik Body ini sudah berkembang pesat. Hal itu tentu tak lepas dari peran Dwight yang menjadikan Body sebagai rekan bisnisnya. Dan kali ini Dwight berniat mengambil alih bisnis milik Harlan, yaitu Winfarm yang mangkrak. Menurut perhitungan Dwight, Winfarm tersebut bisa digunakan untuk ladang daun ketela haram dan menjadi sumber keuntungan yang sangat besar. Is there any news on our wind farm? I know they blow. Noted. Maka keesokan harinya, Dwight menemui Harlan yang telah resmi masuk penjara. Dan tanpa basa-basi, Dwight segera mengutarakan keinginannya untuk membeli Winfarm milik Harlan tersebut. I offer 7.5. Deal? Malamnya, di saat Dwight sedang melakukan perhitungan pada bisnisnya yang semakin banyak, Dwight dikejutkan oleh kedatangan adiknya yang bernama Joanne dan mengatakan dia akan menemani Dwight untuk sementara waktu. Rupanya, Joanne datang setelah Tina menghubunginya. Diam-diam, Tina khawatir jika ayahnya kembali di penjara dan dia akan kehilangan sang ayah sekali lagi. Jadi, atas alasan itulah Joanne datang jauh-jauh dari New York ke Tulsa untuk mengingatkan Dwight supaya memikirkan nasib Tina. How about a drink? Sure. It's almost good to see you. Untuk itu, keesokan harinya Dwight menemui Dylan untuk melakukan negosiasi. Dalam bahasa kasarnya, Dwight berniat menyuap Dylan supaya dia tidak masuk penjara lagi. Namun dari pertemuan itu, Dwight melihat tanda pembayaran dengan nama Carl yang menunjukkan bahwa Dylan dan Carl sebelumnya telah bekerja sama untuk menjatuhkan Dwight. Oleh karena itu, Dwight membatalkan niatnya dan memutuskan akan mengalahkan Dylan di persidangan. Malam ini, seperti biasa, Tyson akan mengantar Dwight pulang ke hotel. Namun sayangnya, para wartawan itu masih menunggu Dwight di lobi kedatangan. Hingga akhirnya, Tyson mengajak bosnya tersebut untuk menginap di rumahnya saja. Keesokan paginya, ibu Tyson yang bernama Anggi membangunkan Dwight untuk sarapan. Dwight pun merasa senang karena dia disambut dengan hangat di rumah itu. Tapi rupanya tidak dengan ayah Tyson yang bernama Mark. Dulu, setelah mengetahui jika putranya tergabung dalam gangster, Mark tidak pernah merestui pekerjaan putranya tersebut karena dia ingin putranya menjadi pegawai bea cukai saja agar bisa menyelundupkan iPhone 16. Oleh karena itu, di saat Dwight berusaha menjalin hubungan dengan baik, Mark memilih mengabaikannya. Time for real work. Sementara itu di New York, Samidi kembali menghubungi Goody dan memintanya bekerja sama dengan Bill. Pada intinya, Samidi dan Bill ingin merebut Tulsa dari tangan Dwight. Goody pun tidak menolak permintaan tersebut, meskipun dia juga tidak menyetujuinya. Namun Samidi terlalu percaya kepada Goody bahwa pria itu masih berada di pihak Invernizzi. And our friends in Kansas City. Be in touch. Sementara di sisi lain, ketika anak buah Dwight seperti Mitch dan Body yang bisnisnya mulai berkembang, Arman justru semakin bangkrut. Keluarganya hancur dan hidupnya pun menjadi kacau. Saat ini istrinya meminta cerai dan Arman harus memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. And own what you did. They were agreeing to Claire's terms. Give her whatever she wants. Kehancuran Arman tersebut rupanya menarik perhatian Carl. Setelah mencari tahu informasi tentang Arman melalui Margaret, siang ini Carl mengundang Arman ke kantornya. Dan tanpa angin, tanpa hujan, tahu-tahu Carl memberikan sejumlah uang yang katanya untuk membantu Arman mengembalikan keluarganya. Sementara itu, Dwight akhirnya resmi membeli rumah di pinggir kota Tulsa yang tenang. Hari ini, Dwight mulai pindah bersama Tina, cucu-cucunya, dan tentu saja Joan adiknya. Kedatangan keluarga Dwight itu ternyata menarik perhatian seorang tetangga yang tinggal di depan rumah Dwight bernama Wesley. My name's Wesley Tucker. I'm your neighbor. Right across the street there. Pleasure. See you around, Wesley.
Akhirnya besok paginya sidang lanjutan Dwight kembali digelar dan kali ini Dwight mendatangkan Stacy sebagai saksi. Di dalam persidangan itu Dwight meminta Stacy untuk mengakui bahwa mereka pernah dekat dan pengakuan itu membuat Stacy terdesak tapi memberi keuntungan untuk Dwight. Namun persidangan itu masih ditunda karena harus menunggu keputusan hakim. Your witness. No questions. The witness may step down. Be dismissed and begin deliberations. Usai persidangan tersebut, Dwight berusaha menemui Stacy, tapi Stacy dengan tegas mengatakan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan akan segera pindah dari Tulsa. Kansas City. Hey, I'm on my way. Sesaat kemudian, persidangan pun kembali dibuka untuk mendengar keputusan para hakim. Tadinya Dwight terlihat tenang, namun lama-lama dia merasa tegang karena khawatir akan masuk penjara lagi dan akan kembali mengecewakan Tina. Tapi setelah keputusan hakim dibacakan, Dwight dinyatakan tidak bersalah dan dia pun bebas. Not guilty. Begitu Dwight dinyatakan bebas, Dylan segera menghubungi Carl yang tentu saja membuat Carl marah karena dia belum bisa menyingkirkan Dwight. Sementara di lain tempat, siang ini Bill mengunjungi Dwight untuk membicarakan persoalan Tulsa. Sebagai penguasa wilayah, Bill meminta jatah pajak dari bisnis milik Dwight. Permintaan itu pun otomatis langsung membuat Dwight berang. Masalahnya, dulu Tulsa belum semaju sekarang, dan Dwight justru menyalahkan Bill yang tidak menggali potensi kota Tulsa sehingga kota itu menjadi tertinggal. Akhirnya, mereka tidak menemui kata sepakat, sehingga Bill meninggalkan Dwight dengan rasa kesal. Trying to build anything here. It's a nice joint you got here, Dwight. Sorenya, Samidi menghubungi Goody karena dia telah mendengar bahwa negosiasi antara Dwight dan Bill tidak menemukan titik temu. Untuk itu, Samidi mengatakan jika malam ini Bill akan mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Dwight. Dan benar saja, malam ini di saat Dwight sedang berpesta untuk merayakan kebebasannya, Goody tiba-tiba mendekat dan mengatakan jika ada yang ingin bertemu. Dwight kemudian keluar dari pesta dan akhirnya orang suruhan Bill itu pun dihabisi dan Dwight menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat itu di pintu gerbang Bill sebagai peringatan bahaya. Orang yang diberi tugas membuang mayat tersebut adalah Bigfoot dan Tyson. Namun berbeda dengan Bigfoot yang sudah akrab dengan dunia gelap, Tyson baru pertama kali ini menjalani kehidupan sebagai gangster. Dan pembunuhan yang kejam tadi malam itu sangat membuatnya merasa gelisah. Pagi ini, Tyson menemui ayahnya yang akan berangkat bekerja. Ternyata mobil van milik ayahnya rusak dan sang ayah berusaha memperbaikinya sendiri. Namun lagi-lagi Tyson tidak tenang. Meskipun sang ayah merasa heran dengan tindak tanduk putranya, namun Tyson tidak bisa menjawab jujur karena hal itu pasti akan membuat ayahnya marah. Jadi Tyson hanya bisa menemani ayahnya memperbaiki mobil van tersebut. Damn, I gotta get to work. Me too. Dan sebenarnya kegelisahan itu tidak hanya dirasakan oleh Tyson. Joan rupanya mencium ketidakberesan ketika Dwight pulang ke rumah. Tadinya Dwight ingin merahasiakan hal tersebut dari adiknya. Namun karena Joan mendesak, Dwight terpaksa mengatakan dengan jujur jika dia baru saja menghabisi musuhnya. Hal itu pun otomatis langsung membuat Joan marah, karena keputusan Dwight tersebut bisa berdampak panjang dan kembali menghancurkan keluarga mereka. Or your people or us. I need to think. Keputusan Dwight menghabisi musuh itu rupanya juga ditentang oleh Body. Sebagai pebisnis biasa, Body merasa bahwa Dwight terlalu berlebihan. Sialnya, sekarang Body sudah menjadi bagian dari gangster dan sebentar lagi mereka akan memiliki proyek baru, yaitu wind farm. We got wind turbines. It's a business investment.
Sementara itu, Samidi yang berada di New York akhirnya menyadari bahwa Goody tidak pernah memihaknya. Dia pun merasa kesal apalagi setelah dia tahu bahwa Dwight masih hidup. Di sisi lain, Bill kontan memarahi Samidi karena sekarang anak buahnya justru jadi korban keganasan Dwight. You gonna bring Carl back? My right on. Hello? He hang up on you. Samidi kemudian segera membahas hal ini bersama para anak buahnya. Namun berbeda dengan Samidi, para anak buahnya justru berpendapat jika masalah ini harusnya cuma terjadi antara Dwight dengan Bill. Dan seharusnya Samidi tidak perlu mencampuri urusan mereka. Paijo, orang kepercayaan Samidi, bahkan mengingat bagaimana Pete, ayah Samidi yang selalu bisa memilih prioritas musuh. Dan itu membuat Samidi semakin kesal hingga secara tidak sadar dia menceritakan bagaimana detik-detik akhir ayahnya tiada, yang akhirnya membuat Paijo menduga bahwa Samidi telah menghabisi ayahnya sendiri. All I'm saying is this. Tak lama setelah diskusi tersebut berakhir, Samidi tertidur di sofanya. Tak disangka, Bill menghubungi Samidi. Paijo pun berpikir beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat telepon tersebut. Bill ternyata masih belum bisa menerima kenyataan. Sampai-sampai Paijo pun mengusulkan jika sebaiknya mereka bertiga, yaitu Samidi, Bill, dan Dwight, harus saling bertemu dan membahas pembagian pajak dari Tulsa. Dan Bill pun menyetujuinya. Conversation. Di sisi lain, Carl semakin sering memberikan sejumlah uang untuk Arman, dan kali ini Carl menunjukkan motifnya. Meskipun tidak melakukannya secara kentara, Carl tiba-tiba menanyakan bisnis Dwight yang baru, yang dengan polosnya dijawab oleh Arman jika sekarang Dwight akan mengambil alih Wind Farm yang berada di Tulsa bagian utara. Mendengar semua itu, Carl pun beranjak pergi. Namun begitu Carl pergi, Arman baru menyadari jika dia telah membocorkan bisnis Dwight kepada musuhnya. Di Wind Farm itu sendiri, Dwight masih harus bekerja sama dengan orang-orang Indian yang menempati wilayah tersebut. Sebagai penduduk asli, mereka meminta pajak dari bisnis Dwight di wilayah tersebut. Negosiasi tersebut berjalan alot hingga keduanya bersepakat di harga yang cukup tinggi. Namun, orang-orang Indian tersebut akan membantu Dwight memperbaiki Wind Farm yang baru setengah jadi tersebut. Great, General. Sementara itu, malamnya Carl berdebat dengan partner bisnisnya yang merupakan orang Cina bernama Ming. Ternyata akhir-akhir ini Ming menilai bahwa Carl terlalu sibuk dengan urusan pribadinya bersama Dwight, dan menurut Ming hal itu merugikan bisnisnya karena seolah-olah Carl jadi lepas tanggung jawab. Ming pun mengingatkan Carl jika dia tidak suka melihat siapapun bisa merugikan bisnisnya. Bahkan dia tidak akan segan menghabisi mereka jika itu memang diperlukan. Ayo lo, diancam orang Cina lo. No one takes money from my pocket. This is... Sedangkan di New York, Paijo bercerita kepada Samidi bahwa dia ingin mengajak Bill dan Dwight untuk berdiskusi tentang Tulsa. Tadinya keputusan Paijo tersebut membuat Samidi kesal karena merasa dilangkahi sebagai pemimpin. Namun akhirnya Samidi menyetujuinya dan meminta Paijo menghubungi Bill. Sebelumnya Paijo sempat berbasa-basi yang membuat Samidi tidak sabar. Dan akhirnya Samidi memutuskan kalau mereka akan bertemu di Atlanta minggu depan. Atlanta next week. Details to... Paijo kemudian menghubungi Goody tentang diskusi ini. Goody pun sempat ragu karena dia tahu jika Samidi adalah orang yang mudah emosi. Namun setelah Paijo menjelaskan alasannya, Goody akhirnya menyetujui pertemuan itu asalkan Samidi tidak mengacaukannya. People change when situations change. Just make it happen.
Lalu keesokan paginya, Body dan rekan kerjanya yaitu Jimmy mulai mengerjakan wind farm. Karena Body sangat ahli di bidang teknologi, dia diutus Dwight untuk mengatasi hal tersebut. Tanpa menunggu lama, Body dan Jimmy segera bertemu dengan para teknisi yang merupakan orang Indian asli dan kemudian langsung bekerja. You wanna join me up there on top? Sedangkan di sisi lain, siang ini Carl berniat menemui Arman ketika tanpa sengaja dia melihat Dwight yang sedang bertemu dengan Margaret. Keduanya pun bersitegang karena Dwight mengingatkan Carl untuk menyingkir dari hadapannya. Yang sialnya tidak bisa dibalas oleh Carl karena Margaret terlanjur menemui mereka. Whatever's happening here, take it someplace else. Saved by the bell. Come on, let's talk about the date. Carl kemudian pulang ke ladangnya dan langsung meminta para pegawai laki-lakinya untuk berkemas. Ming yang melihat itu langsung memprotes Carl, namun Carl tidak peduli. Yang tanpa diduga, orang-orang itu ternyata diminta untuk menyerang wind farm. I was hoping you did. You gentlemen. Jimmy pun segera menghubungi Dwight dan Dwight yang sedang dalam perjalanan menuju Atlanta segera berbalik arah dan menyelamatkan wind farm-nya. Dalam waktu cepat, Dwight CS berhasil mengusir anak buah Carl dengan kondisi babak belur. Dari pergelutan itu, Dwight berhasil menangkap salah satu pria yang akhirnya berkata jujur bahwa dia adalah anak buah Carl. Setelah penyerangan di wind farm itu, Body pulang ke kedainya dalam keadaan terluka. Arman yang kebetulan ada di sana langsung merasa khawatir. Body pun dengan sedikit marah mengatakan jika semua ini gara-gara anak buah Carl yang tiba-tiba menyerang mereka. Dan jawaban Body tersebut langsung membuat Arman merasa bersalah karena telah membocorkan lokasi wind farm kepada Carl. Asian goons showed up to the wind farm. They attacked us. Sedangkan Carl yang kembali ke ladangnya seketika dihadang oleh Ming. Melihat para pekerjanya terluka membuat Ming begitu marah karena itu berarti mereka harus memotong keuntungan bisnisnya untuk berobat para pekerja. Ming semakin kesal kepada Carl karena menganggap ini semua hanya gara-gara Carl yang cemburu terhadap Dwight. Ming lantas mengusulkan kepada Carl untuk menghabisi Dwight. Tapi rupanya usul tersebut ditolak oleh Carl karena dia tidak ingin bertindak sejauh itu. Sehingga Ming memutuskan untuk membuat rencana tersendiri bersama anak buahnya. Don't defeat an enemy by using half measures. Tidak lama setelah itu, Arman menemui Carl yang sudah berada di kantornya. Dia didera rasa bersalah sehingga bermaksud meminta Carl untuk menghentikan permusuhannya dengan Dwight. Namun tentu tidak semudah itu. Sejak awal, Carl memang tidak pernah membantu Arman secara cuma-cuma. Dan berhubung Arman telah menerima uang dari Carl, itu berarti dia harus tunduk kepada Carl atau keluarga Arman akan dibuat sengsara. And sent to your children. Yeah. Sementara esok paginya, Tyson masih berada di rumah ketika melihat mobil van ayahnya rusak. Kalau kemarin sang ayah masih bisa memperbaikinya, sekarang van itu rusak total dan harus membeli onderdil di keranjang kuning nobar. Ayah Tyson pun terlihat pasrah padahal hari ini dia punya 3 klien yang harus ditangani. Tyson yang melihat wajah sedih ayahnya pun langsung meminta izin kepada Dwight untuk meminjam mobil milik bosnya itu. Dan karena itu untuk keperluan ayah Tyson, Dwight pun langsung mengizinkannya. The navigator fumigate. Let's get the tools.
Berhubung Dwight sudah berangkat ke Atlanta, kali ini Tyson tidak punya pekerjaan. Dia kemudian mengantar ayahnya ke rumah setiap kliennya. Namun di sepanjang perjalanan, Tyson menyadari jika mereka diikuti sebuah mobil putih yang tampak misterius. Di lain tempat, Paijo dan Samidi baru bersiap terbang ke Atlanta. Setibanya di bandara, mereka harus melewati pemeriksaan keamanan sebelum masuk ke area keberangkatan. Pertama, Paijo lulus dengan mulus, namun berbeda dengan Samidi yang membuat alarm keamanan berbunyi. Hal itu membuat petugas bandara memeriksa Samidi yang ternyata membawa senjata api. Kasus men. Jesus Christ. Look, guys, it was an honest mistake. Just take the... Beberapa saat kemudian, Paijo akhirnya tiba di Atlanta tanpa Samidi. Bill dan Dwight yang sudah tiba lebih dulu merasa heran, hingga Paijo menjelaskan bahwa ketuanya satu itu ditahan di bandara akibat ketahuan membawa senjata api. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya Dwight membuka diskusi untuk menyelesaikan permasalahan Tulsa. Pada intinya, Dwight yang telah memajukan Tulsa merasa tidak berhak menyetor pajak kepada keluarga Invernizzi karena keluarga tersebut telah membuangnya di penjara selama 25 tahun. Sedangkan untuk Bill, Dwight bersedia menyetor pajak asalkan harganya sesuai. Bill pun menawar untuk membagi keuntungan sebesar 50-50, tapi Dwight tidak terima karena baginya Bill tidak memberikan keuntungan apapun untuk bisnisnya. The right thing to do is you cut us in for a taste. You guys owe me. I spent 25 years behind the wall, off the top, and you provide security. And for the sake of peace, I have another idea that you might be at 600 a pound, specially for you. Akhir dari diskusi itu membawa Dwight dan Bill pada kesepakatan bahwa Dwight membayar dengan harga lebih rendah, tapi bersedia memasok daun ketela haram dengan kualitas terbaik khusus hanya untuk Bill. Sementara Paijo yang sudah terbang dari New York rupanya malah tidak mendapatkan apa-apa dari diskusi tersebut. Dan begitu Paijo kembali ke New York, Samidi dengan penuh percaya diri ingin mengubah jadwal pertemuan dirinya dengan Bill dan Dwight. Paijo pun terkejut karena diskusi itu telah dilaksanakan. Dia justru menyalahkan Samidi yang tidak menyusulnya ke Atlanta. Keduanya pun bersitegang, apalagi setelah Samidi tahu bahwa diskusi tersebut keluarga Invernizzi tidak mendapatkan apapun. Padahal sebagai mantan bos Dwight, Samidi merasa berhak mendapatkan setoran pajak. Samidi pun marah yang membuat Paijo juga semakin kesal. What makes you think he's gonna start kicking up now? Setelah itu, kita kembali lagi pada Tyson dan ayahnya yang sudah seharian bekerja. Diam-diam Tyson merasa terharu melihat ayahnya yang tampak nyaman menggunakan mobil milik Dwight itu. Hingga Tyson pun minta izin kepada Dwight untuk membeli mobil tersebut dan akan mencicilnya dengan gajinya setiap bulan. Tadinya Dwight ingin memberikannya secara cuma-cuma, tapi Tyson menolaknya karena dia ingin membeli mobil tersebut dengan kerja kerasnya sendiri. Maka begitu Dwight menyetujuinya, malam ini Tyson memberikan mobil itu untuk ayahnya. And everything come with a price, Bob. Dan keesokan paginya dengan begitu bersemangat, ayah Tyson bekerja menggunakan mobil baru. Tapi tiba-tiba ledakan bom tersebut membuat ayah Tyson langsung dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, ayah Tyson selamat tapi masih harus dioperasi di bagian kelapa dan tangannya, maksud saya kepala. Tyson yang menyadari jika bom itu sengaja dipasang untuk melukainya berniat ingin balas dendam. Namun sebelum itu, Tyson masih harus berhadapan dengan ibunya yang sangat marah dan tidak lagi mengakuinya sebagai anak. I swear to God, I'm gonna handle this. I promise you. Now get out! All of you!
Tyson yang masih penuh emosi menceritakan kronologi ledakan tersebut kepada Dwight. Sayangnya, dia tidak punya bukti apapun kecuali ingatannya tentang mobil putih yang terus mengikutinya. Dwight pun meminta Tyson tetap tenang, namun Tyson menolaknya karena dia sangat yakin bahwa bom itu berasal dari Bill. It's nearly dead. It was Bevilacqua. What the fuck? Dwight kemudian membahas bom tersebut bersama anak buahnya kecuali Tyson. Meskipun Tyson menyimpulkan jika bom itu dari Bill, namun Dwight tidak yakin 100%. Bagi Dwight, tempo hari mereka telah melakukan kesepakatan bersama, sehingga Bill tidak punya alasan untuk menyerang Dwight. Untuk itu, Dwight meminta Goody menghubungi Paijo hanya untuk memeriksa situasi yang terjadi pada Bill saat ini. Put him on the phone. You drive over there and stick a thermometer up your new buddy's ass. Keesokan harinya, FBI memeriksa TKP ledakan bom tersebut. Dari sana, FBI menyimpulkan jika bom itu seharusnya menyasar Dwight, namun terlanjur meledak dan menelan korban lain. Maka dari itu, FBI lagi-lagi mengirimkan pasukannya untuk mengawasi pergerakan Dwight. What can I tell you? We think it's something, you give us a call. Sementara itu, Dwight mulai melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan CCTV yang merekam mobil putih misterius seperti yang diceritakan oleh Tyson. Dan begitu menemukan potongan rekamannya, Dwight meminta Body memeriksa plat mobil tersebut yang sialnya hanya terlihat separuh dengan huruf AZ. Let me zoom in. First two letters AZ. AZ? Setelah itu, Dwight mendatangi seorang pria bernama Paiman yang pada season 1 telah membantu Dwight mencari plat nomor musuhnya. Dan karena Paiman sudah tahu jika Dwight adalah gangster, dia sempat merasa ketakutan. Namun setelah Dwight memberinya uang yang lumayan banyak, Paiman terpaksa menyetujuinya asalkan itu untuk yang terakhir kalinya. Plate number AZ. Take off. See you later. Sesaat kemudian, Dwight mendatangi Arman karena dia tahu jika Arman sering mengobrol dengan Carl. Arman pun mulai panik. Dia berpikir jika Dwight sebenarnya mengetahui kedekatannya dengan Carl. Namun karena Arman masih ingin membela diri, dia berbohong kepada Dwight bahwa selama ini Carl hanya membicarakan kuda saat bertemu dengannya. Bahkan Arman berbohong tidak tahu apa-apa ketika Dwight menanyakan tentang Winfarm yang diketahui oleh Carl. Di lain tempat, Samidi segera menghubungi Bill untuk memberitahu tentang bom yang salah sasaran. Rupanya Bill sudah mendengar berita tersebut, namun Samidi tetap mengatakan bahwa saat ini Dwight CS telah mencurigai Bill. Bill pun tidak terima karena merasa dituding, apalagi mereka telah menyepakati perjanjian kerjasama yang tidak mungkin dilanggar masing-masing pihak. Sementara itu, di luar sepengetahuan Samidi, Paijo mengajak para senior Infernizi untuk bertemu. Akibat pertengkarannya dengan Samidi kemarin, sekarang Paijo mengajak para rekannya untuk mendirikan keluarga baru. Setelah Pete tiada, Paijo merasa jika Samidi berbuat semaunya dan tidak mengedepankan kepentingan Infernizi. Maka sebelum semuanya terlambat, Paijo meminta para rekannya untuk memikirkan hal tersebut. Setelah itu, kita kembali pada Dwight yang melanjutkan pencariannya tentang mobil putih misterius. Dia pun mendatangi Carl yang saat ini berada di kebunnya. Pertanyaan Dwight tentang mobil putih itu sebenarnya membuat Carl terkejut karena sesungguhnya dia tahu siapa pemiliknya. Namun untuk melindungi dirinya sendiri, Carl otomatis berbohong sehingga Dwight terpaksa pergi dengan tangan kosong. Chris, I got the plate number. Setelah Dwight pergi, Carl langsung menemui Ming karena dialah pemilik mobil putih tersebut.
Akhirnya Ming mengakui bahwa dia memang orang yang meletakkan bom tersebut untuk menghabisi Dwight. Carl pun menjadi panik karena jika mereka ketahuan, Dwight tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Namun sebaliknya, Ming tidak merasa takut karena baginya siapapun yang berani mengganggunya maka akan menemui akibatnya. Akhirnya malam ini juga Ming dan Carl menghancurkan mobil putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Sementara itu, Bill kini mengajak anak buahnya berunding mengenai tudingan dari Dwight. Salah satu anak buahnya mengatakan jika sebaiknya mereka segera menghabisi Dwight sebelum terlambat. Namun Bill justru menahannya. Baginya Dwight bukan orang sembarangan. Seandainya mereka salah langkah, bukannya Dwight yang tewas, melainkan diri mereka sendiri. Di sisi lain, Tyson masih merasa marah. Dia berpikir jika Dwight terlalu lamban bertindak. Di sini Tyson pun berniat ingin balas dendam sendiri. Saat itu Mitch menyadari kemarahan Tyson. Dia pun melarang Tyson untuk bertindak gegabah karena Mitch tidak ingin Tyson menyesal dengan sia-sia jika dia termakan emosinya sendiri. A little piece of you dies too. Point is, we had nothing to do. Maka malam ini Tyson kembali menengok ayahnya di rumah sakit. Ketika ayahnya masih tertidur, Tyson menangis karena dia masih merasa bersalah. Tyson bahkan menyesal tidak menuruti permintaan ayahnya untuk menjauhi dunia gangster. Namun Tyson malam ini bertekad untuk membalas perbuatan pelaku bom tersebut supaya mereka bisa setimpal. Tyson pun langsung pergi begitu melihat ibunya karena sampai saat ini sang ibu masih tidak mau bertemu dengan Tyson. Sesaat setelah Tyson pergi, Mark sang ayah akhirnya terbangun. Meskipun Mark tidak melihat Tyson, namun dia yakin jika putra sulungnya itu sempat menengoknya. Dan sekarang Mark merasa khawatir, apalagi Tyson tidak mengangkat teleponnya. Maka dari itu Mark pun akhirnya menghubungi Dwight. Tadinya Dwight berusaha menenangkan Mark, namun setelah telepon itu ditutup, Dwight tahu jika Tyson sedang bergerak untuk balas dendam. Dugaan Dwight benar, malam ini Tyson menunggu di rumah Bill. Beberapa saat kemudian Dwight berhasil menghubungi Tyson dan menyuruhnya segera pulang. Namun tiba-tiba setelah aksi balas dendam Tyson malam itu, pemuda ini kemudian disidang oleh Dwight. Dwight pun menjelaskan jika dia tidak diam saja. Dia hanya menunggu hingga mendapatkan semua bukti untuk melakukan balas dendam. Sayangnya serangan itu sudah terjadi. Namun Dwight berjanji akan tetap melindungi Tyson karena Tyson adalah bagian dari keluarganya. We're here to protect you no matter what. Be responsible for your actions. You're part of a family. Go home, clean up. Keesokan harinya, Bill kembali berunding dengan para anak buahnya akibat serangan dari Tyson. Kondisi pun semakin kacau hingga Samidi menelpon. Tanpa ragu, Bill langsung memarahi Samidi dan memintanya untuk segera menghabisi Dwight tanpa mereka tahu jika percakapan itu diawasi oleh FBI. Dan karena situasi semakin memanas, Dwight akhirnya meminta Tina untuk pulang ke New York saja. Dwight sangat khawatir terhadap keselamatan putri dan para cucunya jika mereka tetap tinggal di Tulsa. Keputusan Dwight ini pun membuat Tina sangat kecewa. Selama ini dia rela mengikuti ayahnya supaya mereka tidak berpisah lagi. Maka dengan perintah Dwight ini, Dwight sudah mengecewakan Tina untuk yang kedua kalinya. I love you. Hal itu sama saja terjadi dengan Arman. Hubungannya dengan mantan istri semakin memburuk. Apalagi ketika mantan istrinya tahu jika Arman semakin kecanduan Amer dan malah minta duit.
Bahkan kejadian itu juga berdampak pada kinerja Arman di peternakan. Gara-gara Amer, Arman memarahi rekan kerjanya sampai akhirnya Margaret pun memecatnya. You're fired. Why, huh? Match made in heaven. Akhirnya Arman pun kebingungan. Sekarang dia tidak punya pekerjaan sehingga mendatangi Carl untuk meminta uang. Namun rupanya Carl sudah membencinya karena situasi yang sedang memanas. Arman pun memberitahu Carl jika Dwight kini sudah tahu siapa pelaku bom sebenarnya. Sesaat kemudian, Carl merasa takut dengan ancaman Arman. Dia lalu memberi $500 supaya Arman segera pergi dari kebunnya. Here's $100. Go buy yourself a life. Padahal selain ditekan dengan situasinya bersama Dwight, Carl juga ditekan oleh Ming. Dengan kejamnya, Ming minta pembaruan kontrak dengan keuntungan yang lebih besar. Tentu saja, Carl menolak kontrak tersebut. Namun sialnya, Ming punya pasukan yang siap menghabisi Carl seandainya pria itu menolak kerjasama. How do you think you're gonna get away with this? Joke. Di sisi lain, Bill diam-diam ingin melakukan pembalasan terhadap Dwight. Dia mengirim anak buahnya untuk mengawasi Dwight. Bahkan anak buah Bill tersebut juga mengawasi area kedai kopi milik Bodhi. Saat itu, Bodhi dan Jimmy sedang berniat kembali ke Wind Farm. Hingga akhirnya... Namun rupanya aksi penembakan itu membuat Bill kecewa karena target sesungguhnya adalah Dwight. Anak buahnya hanya mampu mengenai anak buah Dwight sementara Dwight belum diketahui keberadaannya. Lalu di saat Bill sedang naik pitam, tiba-tiba Carl mendatanginya dan butuh bantuan untuk melawan Ming. Bill sebagai mantan rekan kerja Carl yang ditinggalkan begitu saja tentu masih merasa sakit hati. Sampai akhirnya Carl mengaku bahwa pelaku teror bom yang membuat segalanya kacau ini adalah Ming, rekan kerjanya yang ternyata psikopat. Sedangkan di luar permasalahan itu, kita kembali lagi dengan Arman yang semakin tak terkendali. Tiba-tiba saja siang ini dia mendatangi brankas yang sedang dijaga oleh Goody. Dan dengan ancaman pistolnya, Arman mengambil uang jutaan dolar dari brankas tersebut. Shut up. Where are you gonna go, huh? Setelah merampas uang dari brankas bosnya sendiri, Arman mencoba melarikan diri. Tapi lama-lama hal itu membuatnya tidak tenang dan dia pun memilih untuk kembali. Tanpa diduga, rupanya Arman menemui Dwight untuk mengakui segala kesalahannya. Awalnya, Dwight ingin menghabisi Arman sebelum Joanne menahannya dan meminta Dwight untuk memaafkan Arman. It's never too late to make things right, Armand. Now get up. And you're gonna make her right. Di satu sisi, akibat dari aksi balas dendam Bill kemarin, Jimmy terpaksa meregang nyawa. Esok paginya, Jimmy dimakamkan di sebuah pemakaman Indian dengan suasana yang syahdu. Lalu ketika upacara pemakaman itu berakhir, seorang sesepuh Indian memberikan hadiah untuk Dwight sebagai rasa terima kasih karena Dwight telah merawat Jimmy seperti keluarga sendiri. Jimmy had great respect for you as a leader. Wanted you to have it. Sementara itu, Carl malam ini menemui Bill untuk berdiskusi. Carl menyadari bahwa dia telah merusak hubungan Bill dan Dwight. Sayangnya, dia bingung bagaimana mengatakan hal ini di depan Dwight jika tidak ingin mati di tempat. Sampai Carl pun punya ide yang lumayan cemerlang. I may have a way to get to Man Freddy. Just fucking
Ternyata Carl mencoba menemui Margaret. Dengan penuh harap, Carl meminta Margaret untuk menyampaikan pesan penting kepada Dwight bahwa seluruh kekacauan ini disebabkan oleh kesalahpahaman. Dan supaya Margaret mempercayainya, Carl menceritakan kejadian sebenarnya bahwa pelaku bom tersebut adalah rekan kerjanya, yaitu Ming. Namun di luar permasalahan itu, sekarang ayah Tyson sudah pulang. Tyson tentu merasa senang. Tapi di satu sisi, ayah Tyson menyadari jika istri dan putranya belum berbaikan. Maka sebagai kepala keluarga, ayah Tyson meminta mereka berdua untuk saling memaafkan. Karena seperti kata lagu Mbak Bunga Citra Lestari, bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Losing my family would be worse than death. Sementara itu, Samidi yang masih berada di New York berniat pergi ke Tulsa untuk menghabisi Dwight. Namun sialnya, ketika dia memesan tiket pesawat berkali-kali ditolak oleh maskapai penerbangan. Yang ternyata Samidi telah di blacklist dari seluruh maskapai karena ketahuan membawa senjata api waktu itu. Nah lo, kalau mau terbang harus naik burung bangau di logo Liverpool. I'm sorry, sir. There's nothing I can do. Dan keesokan harinya, Dwight akhirnya bertemu dengan Carl dan Bill. Tadinya Dwight pura-pura tidak tahu tentang Ming sebelum Carl menceritakannya sendiri. Dan setelah Carl menjelaskan titik permasalahan yang terjadi, pria itu menegaskan bahwa mereka kini punya musuh bersama, yaitu Ming, si psikopat. Need each other's help. That's why you're here. For reason whatsoever. Ming is gonna take over. Let me think on it. Lalu siang ini, Arman tiba-tiba menemui Ming. Dengan wajah panik, Arman berkata kalau Dwight sudah mengetahui tentang pelaku bom tersebut karena diberitahu oleh Carl. Namun rupanya Ming tidak merasa takut. Dia bahkan menantang Dwight dan berniat menghabisinya lebih dulu. Dan karena Arman tahu jika malam ini Dwight berada di rumah Margaret, dia mengajak Ming pergi ke sana. With his girlfriend at her ranch. My way in the dark, taking them both out would be simple. I know every inch of that place. Malam ini juga Arman mengantar Ming ke peternakan milik Margaret. Peternakan itu rupanya terlalu luas sebelum sampai di rumah pribadi Margaret, yang akhirnya membuat Arman kelelahan di tengah perjalanan hingga tahu-tahu tak disangka, serangan malam ini merupakan rencana Dwight untuk menjebak Ming. Dan sekarang mereka berhasil mendapatkan Ming untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang memasang bom di mobil Dwight. Tapi bukannya Dwight yang menghabisi Ming, kini Dwight memberikan kesempatan itu kepada Tyson. Karena gara-gara Ming, ayahnya terluka parah. Maka dengan sisa kemarahan yang ada, Tyson pun membalaskan dendamnya sampai tuntas. Akhirnya setelah Dwight berhasil menghabisi Ming, Carl mengajukan kerjasama kepada Dwight. Dia rela menyisihkan keuntungan 50-50 kepada Dwight sebagai bentuk terima kasihnya. Namun tanpa diduga, Dwight menolaknya. Dengan kemampuan negosiasinya yang cukup brilian, Dwight justru mengusir Carl dengan mengatakan bahwa Carl sebaiknya fokus dengan bisnis minyak keluarganya. Karena di dunia gangster yang penuh kegelapan ini, Dwight yakin jika Carl bisa dihabisi lebih cepat alias dibantai di early game. Good luck, Dwight. Sementara di New York, Paijo dan para senior Invernizi berhasil mengusir Samidi dari kelompok mafia mereka. Sekarang Invernizi telah dikelola dengan manajemen yang baru dan Paijo mengajak Dwight untuk bergabung. Together we can move forward. Sementara itu, Samidi kini sudah tiba di Tulsa setelah melakukan perjalanan panjang dengan kereta.
Samedi langsung menemui Dwight di kedai kopi milik Body. Tanpa basa-basi, Samedi mengajak Dwight untuk mengeluarkan Paijo karena Samedi berniat mengembalikan Invernizi seperti saat dikuasai oleh keluarganya. Namun tentu saja Dwight tidak mau menerimanya karena baginya keluarga Invernizi telah membuatnya kecewa dengan menghancurkan keluarga Dwight. Your own man, so you killed him. And snakes like you don't. I don't know. Maybe you've been in the sun too long. You get the pain you deserve. Dan karena tidak berhasil membujuk Dwight, Samedi akhirnya mendatangi Bill. Dia sengaja mengajak Bill bekerja sama untuk mendapat setoran pajak dari Tulsa. Tapi rupanya Bill justru melihat ambisi Samedi sebagai ambisi personal, di mana hal tersebut tidak menguntungkan bagi Bill. Bottom line is, I either whack Dwight and take back what's mine. You wanna whack him? Tapi keesokan harinya, Samedi dan Bill mendatangi Dwight. Samedi pun tanpa basa-basi langsung memberikan penawaran kepada Dwight. Bill yang menyadari jika penawaran itu hanya menguntungkan Samedi, tanpa ragu-ragu dia menghabisi pria itu. Mamam. Everybody wins. Dan akhirnya Dwight setuju akan membagi keuntungan bisnisnya sebesar 50% untuk Bill. Sementara itu, di sisi lain, FBI telah mengumpulkan banyak bukti tentang Dwight. Maka tanpa menunggu lama, mereka langsung menggerebek Dwight dan menangkapnya malam ini juga. You work for us now. Dan akhirnya series pun tamat lagi. Ternyata season 2 ini lebih seru daripada season 1 ya. Masalahnya lebih kompleks dan aura gangsternya lebih terasa. Pada intinya dari series ini menggambarkan betapa kuatnya kekeluargaan di dunia gangster yang diimbangi dengan kepemimpinan Dwight yang bijaksana. Tapi kan ini ada season 3-nya, belum tamat. Agak mirip ya akhirnya ya. Waktu season 1 akhirnya ditangkap, season 2 juga ditangkap. Nah season 3 gimana tuh? Tunggu aja ya, season 3 akan OTW. Ya udah segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang ngambil gorengan 5 tapi ngaku 1, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.